Ya, Ya, silakan Bismillahirrahmanirrahim. dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional. Dalam materi ini kami membagi 3 poin dalam pembahasan ini. Yang pertama tentang ekonomi Islam, lalu yang kedua tentang ekonomi konvensional, dan terakhir perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Baik, yang pertama di sini kita membahas tentang apa itu ekonomi Islam ya. Sebelum lebih lanjut tentang perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, ini kita masuk ke poin tentang ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Nah, ekonomi Islam itu adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai tentang Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Ya, jadi ekonomi Islam ini bersumber dari 4 hukum utama dari Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling kuat. Lalu berikutnya sumber hukum keduanya yaitu Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma dan qiyas. Lalu di sini kita membahas tentang sejarah awal munculnya dari ekonomi Islam. Sejarah ekonomi Islam itu berawal dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah pada usia ke-40 tahun. Pada masa ini sistem ekonomi yang diberlakukan adalah sistem ekonomi yang telah disyariatkan dalam Islam. Sistem ekonomi ini di zaman Rasulullah sangat kompleks dan sempurna meskipun pada masanya setelah tetap dilakukan perbaikan. Sejarah ekonomi Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Sebenarnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Cerminan watak ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi, disertifikasikan praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat Muslim setelah masa Nabi Muhammad SAW bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, jadi awalnya ekonomi Islam itu tercipta atau adanya itu sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ sudah mulai terciptanya sistem yang sudah mulai sempurna dan kompleks. Lalu, nah tidak hanya di situ saja, namun ekonomi Islam juga diteruskan oleh pengikut-pengikut setelah Nabi Muhammad. Nah, ini adalah periode yang telah terjadi setelah Rasulullah. Nah, ini periode pertamanya itu perkembangan ekonomi Islam juga terlihat di zaman Khulafaur Rasyidin, seperti perluasan wilayah kekuasaan dan inovasi dalam bidang ekonomi. Lalu setelah zaman Khulafaur Rasyidin, pindah ke periode awal, yaitu salah seorang ekonom pada periode pertama adalah Abu Yusuf. Kitabnya yang berjudul Al-Khazraj banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini mencakup berbagai bidang antara lain tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan, dan peradilan. Nah, setelah Abu Yusuf ini akhirnya dilanjutkan di periode berikutnya oleh Al-Ghazali dengan kitabnya yang berjudul Ulum al-Din. Bahasa ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek yang sangat luas secara garis besar dan dapat dikelompokkan menjadi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Ya, jadi ini adalah periode ekonomi Islam setelah Rasulullah. Lalu berikutnya, nah
Ini adalah argumen dan indikator yang pendukung sistem ekonomi Islam. Ini adalah argumen-argumen yang ada untuk menyebutkan bahwa ekonomi Islam itu sudah ada sejak zaman dulu. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, Islam itu sebagai agama samawi yang paling mutakhir, adalah agama yang dijamin oleh Allah kesempurnaannya. Seperti yang ditegaskan Allah dalam surah Al-Maidah surat 5 ayat 3. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjamin kelengkapan isi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang beriman dalam menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini juga ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-An'am surat 6 ayat 38. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman keemasan yang tidak dapat disangkal siapapun. Nah, dari masa itu sangat banyak kontribusi sarjana muslim yang tetap sangat diakui oleh semua pihak dalam berbagai bidang ilmu sampai saat ini. Seperti matematika, astronomi, kimia, fisika, kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, ini masa keemasan ini terjadi pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah ya. Karena di situ banyak sekali ilmuwan Islam yang terlahir. Sejarah juga membuktikan bahwa sulit diterima akal sehat sebuah kemajuan umat dengan begitu banyak kontribusi dalam berbagai lapangan hidup dan bidang keilmuan tanpa didukung lebih awal dari kemajuan di lapangan ekonomi. Lalu sejarah juga mencatat banyak tokoh ekonomi muslim yang hidup berjaya di zamannya masing-masing. Seperti Tusi, Al-Farabi, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Al-Makrizi, Syawaliullah, Ibnu Khaldun, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan yang disebut terakhir tadi yang Ibnu Khaldun diakui oleh David Jean Bolakia. Nah, ini adalah tadi bukti atau argumen indikator pendukung bahwa ekonomi Islam itu telah ada sejak zaman dulu. Nah, ini mulai dikenalnya ekonomi Islam. Nah, ini terbagi dalam 4 tahap. Tahap pertama itu dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi, namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosioekonomi pada masa itu. Lalu di tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahapan ini, para ekonom muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terbuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Lalu tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintahan. Lalu yang terakhir yaitu tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sophisticated untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Ini adalah tadi tahapan mulai dikenalnya ekonomi Islam di dunia. Nah, di sini ada pokok-pokok pikiran ekonomi Islam. Jadi saya membahas tentang metodologi ekonomi Islam. Sebenarnya masih banyak pokok-pokoknya hanya ini, cuman saya mengambil bagian inti atau terpenting dari pokok-pokok tersebut. Di sini ada 8 poin. Poin yang pertama, ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang tadi saya jelaskan di awalnya. Lalu yang kedua, metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode induktif. Yang ketiga, ilmu usul tetap mengikat bagi metodologi ilmu ekonomi Islam. Walaupun begitu, pemikiran kritis dan evaluatif terhadap ilmu usul sangat diperlukan karena pada dasarnya ilmu usul adalah produk pemikiran manusia. Yang keempat, penggunaan metode ilmiah konvensional atau metodologi lainnya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima, ekonomi Islam dibangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan syariat Islam, seperti nilai keadilan, sederhana, dermawan, suka berkorban, dan lain-lainnya. Yang keenam, kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif. Yang ketujuh, tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, pada dasarnya metodologi yang bersumber dari metode ilmiah memiliki peluang untuk menghasilkan kesimpulan yang sama dengan yang bersumber dari ilmu usul. Ilmu usul untuk ayat kauliyah dan metode ilmiah untuk ayat kauniyah.
Nah, ini ada konsep asas rasionalisme dalam Islam. Ini ada 5 konsep kesuksesan, jangka waktu perilaku konsumen, konsep kekayaan, konsep barang, dan etika konsumen. Jadi dalam 5 konsep ini saling berhubungan. Konsep kesuksesan itu yaitu membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi. Namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya dalam materi, akan tetapi juga di akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep kesuksesan ini tidak hanya tentang duniawi, namun dalam Islam tentu saja mendapatkan kesuksesan di akhirat juga dengan cara mendapatkan keridhaan Allah. Lalu jangka waktu perilaku konsumen. Dalam pandangan Islam, kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Yang ketiga itu konsep kekayaan. Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti. Lalu konsep barang. Konsep barang itu dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral. Yang terakhir etika konsumen. Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya ataupun merusak individu tersebut. Nah, berikutnya saya serahkan pada pemateri Herni untuk menjelaskan tentang ekonomi konvensional secara lanjut. Kepada Herni dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan dari segi pengertian ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga bisa ikut adil untuk membantu kegiatan perekonomian yang berjalan. Bisa juga tidak. Jadi, selanjutnya, Mas Saiful bisa diinin. Adapun tujuan dari sudut pandang dari sistem ekonomi konvensional, yang pertama, sistem ekonomi konvensional itu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis diawali dengan terbitnya buku The Wealth of Nation karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga pengambilan kebijakan negara. Selanjutnya, tujuan hidup dari kaum kapitalis adalah mencari kekayaan, wealth, dan kebahagiaan dunia. Gaya hidup yang khas dari sistem kapitalis adalah berprinsip kebebasan individual atau liberalisasi. Dan yang terakhir, dalam pandangan kemakmuran dalam pandangan kaum kapitalis adalah kekayaan. Perlu adanya modal dan memandang segala permasalahan ekonomi makro, kapitalis adalah kunci untuk mencapai kemakmuran. Sedangkan hal-hal yang lain seperti etika norma, agama, kemiskinan, dan lain sebagainya. Next, selanjutnya, sejarah. Lahirnya sistem ekonomi kapitalis di benua Eropa pernah ada suatu zaman di mana tidak ada pengakuan terhadap hak milik manusia, melainkan yang ada hanyalah milik Tuhan yang harus dipersembahkan kepada pimpinan agama sebagai wakil mutlak dari Tuhan yang kemudian terkenal dengan sistem universalisme. Yang kedua, kemudian lahir golongan baru ialah kaum feodal, merupakan berkuasa di daerahnya masing-masing, lalu menguasai tanah-tanah dan memaksa rakyat menjadi hamba sahaya yang harus menggarap tanah itu. Sistem feodal hidup subur di bawah pahaman universalisme. Paham ini lebih terkenal dengan feodalisme. Yang ketiga, pada pertengahan abad ke-18 lahirlah paham baru yang dinamakan liberalisme dari Adam Smith.
pada tahun 1723 sampai 1790 di Inggris. Menurut dia, bukan soal pertanian atau perdagangan yang harus dipentingkan, tetapi titik beratnya diletakkan pada pekerjaan dan kepentingan diri. Dari paham liberalisme, timbullah kaum pro-Jewish. Kaum pro-Jewish ini akhirnya menimbulkan sistem ekonomi kapitalis. Dan yang terakhir, munculnya paham komunisme yang ateis dan anti agama. Paham yang lahir dari seorang Jerman bernama Karl Marx pada tahun 1848 yang sangat kecewa terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dianggap telah menyengsarakan rakyat banyak. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran. Yang pertama, kapitalis menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut referensi individual sebagai suatu yang esensial bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, kapitalisme menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu. Yang ketiga, kapitalisme berasumsi bahwa inisiatif individu ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar yang kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya ekonomi. Kapitalisme yang keempat, kapitalisme tidak menyukai pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif oleh masyarakat bahwa dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif. Yang terakhir, kapitalisme mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu secara otomatis akan melayani kepentingan soal kolektif. Selanjutnya konsep pemikiran penting dalam sistem ekonomi konvensional. Yang pertama, rasional economic man. Itu ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Yang kedua, positivism. Kapitalis berusaha mewujudkan suatu ilmu ekonomi yang bersifat objektif, bebas dari pertimbangan moralitas dan nilai, dan karenanya berlaku universal. Yang terakhir, hukum Sai. Terdapat suatu keyakinan bahwa selalu terdapat keseimbangan equilibrium yang bersifat alamiah sebagai hukum keseimbangan dalam tradisi fisik Newtonian. Selanjutnya dalam ekonomi konvensional, perilaku rasional dianggap ekuivalen dengan memaksimalkan utility. Menurut John C. Harshi, Theory of Rational Behavior mengundang 3 cabang, yaitu yang pertama, utility theory, yang bermakna bahwa perilaku yang rasional mengandung unsur mekanis memaksimalkan utility atau tercapainya utility maksimum yang diharapkan. Yang kedua, game theory, yaitu teori perilaku rasional dengan 2 atau lebih interaksi rasional individu, masing-masing rasional menghendaki untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri sebagai bentuk dari fungsi utility individu. Walaupun terkadang ada pertentangan dengan sikap altruistik. Yang terakhir, etis, di mana kriterianya adalah penilaian moral dari masyarakat, yang mana ia melibatkan pemaksimalan rata-rata tingkat utility dari semua individu dalam masyarakat. Yang selanjutnya akan dibacakan yang dijelaskan oleh Mbak Stepi mengenai apa saja perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional.
Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Saifullah dan Mbak Siti Suherni, tentang sejarah dan pokok-pokok pikiran dan konsep pikiran sudah agak terbayang ya perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Next. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan tentang landasan filosofi dan Weltanschauung sistem ekonomi Islam maupun konvensional. Yang pertama, ekonomi Islam itu objek kajian sistem ekonomi Islam adalah homo ekonomi religius, di mana secara fitrah manusia membutuhkan pengejawatahan merasa berketuhanan dengan melakukan nilai-nilai syariat Islam. Yang kedua, tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah, serta kehidupan yang baik dan terhormat. Next. Lalu, landasan filosofi dan Weltanschauung sistem ekonomi konvensional. Yang pertama, landasan filosofi sekaligus Weltanschauung sistem ekonomi kapitalis adalah materialisme dan sekularisme. Yang kedua, dalam perspektif materialisme, hedonisme murni, segala kegiatan manusia dilatar belakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat material. Manusia dianggap merasa bahagia jika segala kebutuhan materinya terpenuhi secara melimpah. Yang ketiga, dalam sistem ekonomi kapitalis, materi adalah sangat penting bahkan dianggap sebagai penggerak utama perekonomian. Dari sinilah sebenarnya istilah kapitalisme berasal, yaitu paham yang menjadikan kapital, modal atau material sebagai isme. Yang keempat, rationality assumption dalam ekonomi menurut Roger Leroy Miller adalah sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya, yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan dan keinginan yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Next. Lalu kita akan membahas perbedaannya prinsip dasar dan tujuan. Nah, yang pertama itu prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip tauhid. Tauhid adalah pondasi keislaman yang bermakna bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada maksud dan tujuannya. Yang kedua, prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Implikasi dari prinsip ini adalah persaudaraan universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, lalu pertumbuhan dan stabilitas. Next. Dan tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, tercukupnya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Yang ketiga, penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Yang keempat, distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Yang kelima, menjamin kebebasan individu. Yang keenam, kesamaan hak dan peluang. Dan yang ketujuh, kerjasama dan keadilan.
Lalu ada prinsip dan tujuan ekonomi Islam, yaitu prinsip dan tujuan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional yang pertama prinsip kapitalis, yaitu kebebasan untuk memiliki harta secara perseorangan. Pasti setiap negara itu mengetahui hak kebebasan individunya untuk memiliki harta perseorangan. Dan setiap individu itu dapat memilikinya, juga dapat membeli dan menjual hartanya tersebut menurut apa yang dikehendakinya. Yang kedua, kebebasan di dalam ekonomi dan persaingan bebas. Setiap individu itu berhak mendirikan dan mengelola perusahaan yang didirikannya itu. Dan individu tersebut juga berhak terjun ke dalam berbagai bidang perniagaan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan jika segala aktivitasnya itu sesuai dengan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang sah, maka negara tidak berhak ikut campur tangan di dalam kegiatan ekonomi tersebut yang memang bertujuan untuk mencari keuntungan. Lalu, ketimpangan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, modal adalah sumber produksi dan sumber kebebasan. Dan untuk mendapatkan hasil yang sangat sempurna, setiap individu itu harus mempunyai modal yang lebih besar. Lalu, tujuan ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, tujuan utama dari setiap kegiatan baik produksi, konsumsi, dan distribusi ialah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Laba merupakan hal yang menjadi motif utama dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Poin penting dalam setiap kegiatan ini difokuskan untuk mendapatkan laba yang sangat optimal. Sehingga bisa dibilang bahwa kegiatan yang ada lebih berfokus pada hasil dibandingkan dengan proses. Next. Nah, untuk ekonomi Islam itu membentuk Islamic Man. Islamic Man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin Allah lah yang berhak membuat rules atau peraturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Islamic Man dalam mengonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabdzir, memudaratkan masyarakat atau tidak, dan lain-lain. Ketakwaannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa taat kepada rules Allah dan Rasul-Nya. Islamic Man tidak materialistik. Ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Nah, rasional economic man untuk ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Rasional dalam konteks ini didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya, yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan dan keinginan. Keinginan yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Menurut ilmu ekonomi konvensional, sesuai dengan pahamnya tentang rasional economic man, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri, self-interest, yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas ekonomi. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil kira hari akhirat. Dalam implementasinya, rationality ini dianggap dapat diterapkan hanya jika individu diberikan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga dengan sendirinya, di dalamnya tergantung individualisme dan liberalisme. Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak.
yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar. Oleh karena itu, kapitalisme sangat menjunjung tinggi pasar yang bebas dan menganggap tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Kesimpulan. Baik, terima kasih kepada Steffi yang sudah membacakan poin tentang perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, ini kesimpulannya nanti bisa saya share di Classroom untuk pembahasannya lebih lanjut. Oke, sekian dan terima kasih untuk teman-teman. Dipersilakan kalau